Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permata dengan NIM 08051182227001 jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat video respon akhir dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh dengan materi yang pertama pengenalan software dan yang kedua pengenalan dan pengunduhan data citra. Baik, pada materi pertama yaitu pengenalan software. Di dalam materi ini terdapat 3 software, yaitu yang pertama ArcGIS, lalu QGIS, dan yang ketiga ada Snap. ArcGIS merupakan salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute yang merupakan kompilasi. Produk utamanya itu ada ArcGIS Desktop yang terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ArcInfo, itu komponen yang fokus ke penggunaan data yang komprehensif, pemetaan dan analisis. Kemudian yang kedua ada ArcEditor, lebih fokus ke arah editing data spasial. Dan yang ketiga ada ArcInfo, itu lebih lengkap dalam menyajikan fungsi-fungsi GIS termasuk untuk keperluan analisis geoprocessing. Yang kedua ada software QGIS. QGIS merupakan perangkat lunak untuk sistem informasi geografis yang bersifat open source dan gratis. Tujuannya adalah untuk menyatukan berbagai komunitas geospasial dari berbagai belahan penjuru dunia. Kemudian software yang ketiga yaitu Snap, singkatan dari Sentinel Application Platform, merupakan software yang diciptakan untuk mengolah data citra satelit Sentinel. Snap ini sangat ideal untuk pemrosesan observasi bumi. Lalu materi yang kedua yaitu pengenalan dan pengunduhan data citra. Data citra merupakan representasi visual dari objek atau scan yang diamati. Dalam konteks seperti gambar, foto, atau visualisasi kompleks lainnya. Citra Landsat merupakan gambar atau citra yang diambil menggunakan satelit Landsat, di mana satelit Landsat adalah serangkaian satelit observasi bumi yang diluncurkan oleh NASA. Tujuan program ini adalah untuk memantau dan mengumpulkan data mengenai permukaan bumi dalam jangka waktu yang panjang. Baik, selanjutnya materi tentang pengunduhan data citra. Pada praktikum kali ini menggunakan 3 web, yaitu yang pertama USGS, lalu yang kedua ada Copernicus, lalu yang ketiga ada web Ocean Color. Yang pertama, kita memakai web USGS. Langkah pertama yaitu buka web USGS, lalu login dengan akun yang sudah didaftar. Nah, setelah login, bagian select geocoding method itu diganti dengan path atau row. Lalu kita cari path row-nya, path row Indonesia, kemudian bagian Sumatera. Bisa dilihat di sini path row-nya itu 125, row-nya 61. Kembali lagi ke USGS, masukkan path-nya 125, row-nya 61. Di bagian data range ini kita show dulu. Nah, udah dapat bagian Sumateranya, titiknya di sini. Lalu di bagian data range itu masukkan tanggal bebas di search from
sampai dan itu jaraknya minimal 1 tahun. Di sini saya masukkan tanggal 17 September 2021 2022. Lalu di sini saya masukkan tanggal sekarang, tanggal 17 September 2023. Lalu bagian cloud covernya ubah menjadi 20%. Sini saya ngejelasin alasan kenapa harus 20% sampai 100%. Karena pengunduhan data citra adalah pilihan gambar. Jadi semakin banyak tutupan awannya, maka akan semakin susah untuk dideteksi. Sebaliknya, semakin rendah tutupan awan berarti semakin bagus. Lalu klik data sets. Pilih bagian Landsat. Kemudian klik Landsat Collection 2 level 2. Lalu pilih yang ini, Landsat 8 sampai 9. Di sini juga kenapa kita milih ini, karena ini memiliki resolusi yang paling tinggi dan itu terbaru. Sudah. Lalu kita klik results. Nah, ini bagian data-datanya. Kalau warna putih, banyak warna putih itu berarti banyak tertutup awan. Sedangkan data yang kita pilih itu harus yang awannya sedikit atau memang benar-benar tidak ada. Jadi saya pilih yang ini, klik download. Select files. Nih, download files now. Nah, setelah di-download, inilah data satelit yang kita ambil. Kemudian lanjut ke web Copernicus. Klik Open Hub. Kalau ada tanda tanya begini, berarti itu kita belum login ke akun kita. Jadi kita harus login dulu. Lalu ini kan peta, jadi kita arahkan ke peta Indonesia. Nah, saya arahkan ke Pulau Sumatera. Lalu klik switch to navigation mode. Nah, di sini kita memilih daerah kajian. Caranya, klik kiri 1 kali, ditahan sampai berbentuk daerah seperti ini. Lalu klik garis 3 ini, centang bagian Mission Sentinel-2. Lalu pilih satelit platformnya S2A.
dan produk tipenya, produk type itu S2MS1C. Lalu klik icon search-nya. Nah, di sini datanya sudah keluar. Pilih data yang kita inginkan. Nih. Nah, jika mau di-download, klik 2 kali di bagian mata. Di sini saya mau menjelaskan sedikit kenapa daerah yang kita pilih itu berbentuk kotak, nggak bentuk yang lain. Itu karena data citra itu bentuknya pixel, jadi pasti datanya bentuknya kotak. Nah, ini datanya berbentuk kotak, bisa di-download. Nah, sudah di-download, kita lanjut ke website Ocean Color. Nah, di sini di website Ocean Color ini tidak ada yang bagian produk, status, dan instrumen itu tidak ada yang diubah. Di bagian produk ini diubah menjadi SST, Sea Surface Temperature. Terus jangka waktunya itu 3 tahun. Jadi saya masukkan 2020 tanggal 17 September ya. Terus end date-nya 2023 17 September. Nah, setelah itu extract or download data. Nah, ini datanya di download. Oh, tipenya kalian boleh pilih map atau PNG. Tipenya dicentang semua. Lalu download. Nah, di sini kalian kan banyak, boleh pilih salah satu buat downloadnya karena sama aja. Di copy dulu. Nih, go to linknya. Nah, ini data yang didapat. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.